Baiklah saudara sekalian, Bapak ini akan menjelaskan ya, yaitu kuliah kita terakhir ini. Bapak khawatir masih belum paham begitu menjawabnya, nanti nggak bisa jadinya. Kita perhatikan ya video ini ya. Ini adalah persamaan kita ya, Z sama dengan 5x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 0x1 plus 0x2 plus 0x3. Di sini Bapak udah tambahkan 0 ya, artinya apa? Artinya slide variabelnya sudah Bapak munculkan ya. Lalu bentuk persamaannya ya, setelah kita masukkan slide-nya ya, slide variabelnya, maka dia menjadi begini kan. X1 Bapak tulis ada satunya ya, supaya paham bahwa angka 1 itu sebenarnya boleh tulis apa enggak. Nah di sini Bapak tulis, karena apa? Kita kan memindahkan nanti ke dalam tabel simplex kan. Jadi angka satunya harus tahu ada angka 1 loh gitu ya. Kita lihat sini ya. 1S1, 1S2, 2S3. 1S1, 0S1, 0S3 sama dengan 860. Ini adalah kendalanya yang pertama ya. Lalu 2S1 plus 3S2 plus 0S3 plus 0S1 plus 1S2 plus 0S3 sama dengan 920. Lalu yang berikutnya adalah 0S1 plus 1S2 plus 4S3 plus 0S1 plus 0S2 plus 1S3 sama dengan 840 ya. Ini adalah ada 3 kendala ya, 3 kendala dengan 3 variabel ya. Nah, setelah ini dibuat ya dari kasus, maka kita lihat bahwa akan dapat yang disebut dengan tabel simplex yang optimal. Nah, bagaimana tabel simplex yang optimal tersebut? Nah, ini dia. Ya, ingat ini setelah diolah ya, setelah dilakukan tabel simplex, yang terakhirnya adalah seperti ini. Ini kita lihat kenapa ini optimal. Ini kita lihat aja nih. CJ-nya 0, minus 4, 0, minus 1, minus 2, 0. Itu kalau kita menggunakan CJ dikurang ZJ ya. Tapi kalau kita gunakan ZJ dikurang CJ, apa yang kata Bapak katakan, tergantung dari penulisnya, maka di sini jadi positif. Ya, jadi positif begitu ya. Dia positif semua. Dia tergantung CJ dikurang ZJ-nya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang disebut dengan basis. Nah, ini yang perlu. Basis yang ini ya. X3, X1, S3-nya adalah basisnya ya. Jadi basisnya adalah S3, S1, S3. Tapi biasanya kita menulisnya dari yang S1 dulu begitu. S1, S3, dan S3. Nah, S3 ini bukan basis, berarti S2 itu bukan basis. Atau disebut dengan non basis. Berarti di sini S2-nya 0, karena di sini nggak ada kan? Ya, S2-nya kan nggak ada, berarti S2-nya 0 ya. Ingat ya, S2 jadi 0. Nah, ini adalah tabel simplex terakhir ya dari tabel optimal simplex tersebut. Nah, di sini kita lihat mana yang disebut dengan yaitu metrik basic ya, metrik B atau metrik B inverse ya. Nah, metrik B inverse yang ini ya, yang 3 ini gitu. Tetapi ingat urutannya kan S1 dulu ya, S3, S1, S3, S1, S3. Ya, begitu urutannya. Jangan sampai terbalik urutannya. Jadi metrik kita nanti adalah begini ya. 0 ya, 0 setengah minus 2. Ya, setengah minus seperempat 1. 0, 0, 1. Begitu ya, metrik kita nanti bentuknya seperti itu. Ya teman tolong dicatat ya. Jadi metrik kita adalah bentuknya adalah nanti yaitu metrik X1 pertamanya adalah mulai dari sini ya, 0 setengah minus 2. Lalu di sini ya, setengah minus perempat 1. Lalu 0, 0, 1. Nah, begitu adalah metrik yang disebut dengan metrik dasar kita ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini metrik dasarnya yang udah jadi. Oke. Ya, ini metrik dasarnya yang udah jadi. Nah, tolong diperhatikan ini ya, metrik dasar yang udah jadinya ini supaya kelihatannya paham ya. Tapi dicatat dulu nanti ya. Nah, itu dia. Kita lihat bagaimana metrik dasar kita. Nih, metrik dasar kita adalah ini ya, atau metrik yang disebut dengan metrik inverse kita. Ini ya, 0 setengah minus 2, setengah minus 4, 1, 0, 0, 1, begitu ya. Nah, sedangkan basic variabel dasar kita adalah ini, S1, S3, S3. Ingat ya, itu ada dari tadi yang disebut dengan tabel simplex yang terakhir ya. Nah, tentunya perkaliannya ada begini, jika kendala yang berubah. Nah, ini sekarang contoh sini kendala yang berubah ya. Berarti adalah kendala yang tadi itu kan, yang 460,
berapa, bukan 460, berapa tadi, yang angkanya adalah ada 860, 920, 80. Nah itu ya, itu yang berubah ya. Jadi ini berubah kendala, ini berubahnya bukan masalah fungsi objektif ya. Jadi rumusnya begini ya, B inverse yang ini K1, K2, K3, S1, S3, S3. Oke. Nah, ini dia adalah metrik, disebut dengan metrik basicnya ya. Nah, ini adalah kendalanya kan 860, 920, 840 kan. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan ya, maka hasilnya sama dengan metrik kita yang tadi gitu, sama dengan metrik kita yang tadi. Nah, ini dia ya, metrik kita yang tadi 260 40 begitu kan, sama nih ya, 200 440 nih kalau misalnya kita kalikan, hasilnya sama kan ya. Tapi dibalik ya, S1 nya adalah S1 nya ini ya, yaitu 860, jadi ini adalah 460 240 gitu ya. Tuh, ini ya, S1 nya 460 ya, jadi jangan sampai balik, 460 200 sama 40 ya, begitu ya. Ini adalah dalam bentuk yaitu kuantitasnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya berubah bagaimana? Nah, kalau berubah ya ininya kan yang Bapak katakan, ini tinggal ganti aja ya, 500 920 80 dapat deh. Ini adalah kuantitas setelah berubah. Oke. Nah, di dalam menjawab ujian nanti selain mendapatkan nilai ini ya, saudara juga perlu ya melihat atau menguji apakah nilai yang 500 tadi itu termasuk range apa tidak dari K1 ya, atau kendala pertama. Kan tadi kan kendala pertama yang kita rubah kan menjadi 500 kan. Itu sebetulnya itu termasuk range-nya apa tidak, intervalnya apa tidak begitu. Nah, ini perlu ya diungkapkan nanti di dalam ujian. Karena kalau misalnya di luar nanti itu tidak optimum ya, tidak optimum. Jadi sama dengan kuliah kita yang 1 hari sebelumnya. Kalau kuliah kemarin kan Bapak tidak menerangkan kan bagaimana dia mencarinya, tapi karena kita sudah bahas. Nah, dalam ujian nanti juga dibahas ya, berapa sebetulnya delta 1 itu ya, atau perubahan dari fungsi kendala tersebut begitu, berapa range-nya. Ya, cara mencarinya gimana? Nah, cara mencarinya gampang. Ini aja. Jadi B-nya dikali dengan yaitu kendalanya. Nah, kendalanya itu kan kita ingin mencari kan delta 1 atau kendala pertama. Kita tulis saja delta 1. Lalu kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan, lalu ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka dia adalah hasilnya nanti 460 lebih sama 0 minus setengah delta 1 min 230 lebih besar sama dengan 0. Lalu min 2 delta 1 plus 920 plus 80 lebih besar sama dengan 0. Ini dikalikan aja seperti biasa ya, Bapak ajaran kemarin ya. 3 kali 3 dikali 3 kali 1 ya. Nanti hasilnya 1 kali 3. Gitu ya. 3 kali 3 ya dikali 3 kali 1, hasilnya 3 kali 1 ya. 3 kali 1 ya, bukan 3 ya. Gitu. Nah, hasilnya kita lihat ini. Pas 60 lebih besar pada 0. Ini nggak masalah kan? Nggak ada delta. Nah, sini nih min setengah delta 1 min 230 lebih besar sama 0 ya. Maka setengah delta 1 sama dengan 230. Maka delta 1 sama 460. Lalu yang kedua, 2 delta 1 plus 920 plus 80 ya, 840 lebih sama 0. Min 2 delta 1 lebih besar dengan 1160. Maka delta 1 adalah 880. Nah, dari dua ini kita lihat mana interval yang memenuhi syarat begitu. Nah, ternyata yang memenuhi syarat adalah yaitu delta 1-nya 460, sedangkan delta 2-nya 880 ya, bukan delta 2 ya. Delta 1-nya yang paling kecil 460, paling besar 880. Nah, karena kita merubah menjadi 500, berarti masuk range-nya. Nah, karena masuk range artinya apa? Artinya Z kita tetap optimum biarpun kendala yang pertama kita rubah menjadi 500 ya, menjadi 500. Begitulah. Nah, ini ya yang perlu jawab nanti dalam ujian. Kalau dia misalnya ada 2 kendala, berarti 2 kali mencari begininya. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk melihat aja ini apakah termasuk interval dari kendala 1 atau kendala 3 apa tidak gitu. Karena kalau dia tidak di interval ini, itu tidak terjadi optimum. Kalau tidak terjadi optimum, berarti kita tidak sarankan untuk merubahnya. Oke? Ya, sampai sini dulu ya video kita ya. Nah, tolong dipelajari ini adalah soal nomor 3 ya, cara menjawabnya ya.